pemirsa, bagaimana kabar Anda? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi dunia yang penuh sensasi, durian si raja buah. Nah, sudah siapkan Anda untuk merasakan petualangan rasa yang luar biasa, mulai dari perjalanan saya menuju ke wisata durian hingga menyicipi lezatnya buah durian. Untuk itu, ikuti saya terus dalam Lensa di Rafflesia. Halo pemirsa, nah kita akan lanjutkan lagi penjelajahan kita di tengah kebun durian, mendengar juga nih kicauan burung. Nah kita akan tanya-tanya ke pemilik dari buah kita yang berisikan buah durian. Ini ada Bapak Gusman, langsung saja kita sapa. Permisi Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. Bapak ini lagi ngapain? Ini lagi lihat-lihat durian. Lagi ngawasin ya Pak ya, Ngawasin. luar biasa. Nah ini Ya. sebetulnya di penghujung musim ya Pak ya, di tahun ini. Ya, Tapi duriannya masih lebat banget. alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Nah Bapak Julia mau tanya, ini latar belakangnya dari buah kita, adanya wisata buah kita ini apa sih Pak? Mungkin bisa cerita Bapak. Ya, latar belakangnya dulu karena senang menanam saja. Senang menanam. Senang menanam. Jadi awalnya dari iseng saja. Nah, kemudian waktu itu saya di ini bawor ini bibitnya induknya itu di Banyumas Kemeranjen. Jawa saya ya, kan Pak ya? tinggal di sana. Oh ya, Jawa Saya ya. lahiran di sini. Iya. Di Jawa, Oke. di Banyumas, Jawa Tengah. Iya. Ini durian kok enak pas dimakan. Kemudian kirim bibit, kita tanam. Dulu tidak pernah berpikir mau buat wisata, mau buat apa, atau secara komersial tidak berpikir. Tanam saja, seperti itu. Paling tidak kan dengan menanam, maka manfaatnya itu kita sedekah oksigen. Sedekah oksigen luar Sedekah biasa. oksigen, gitu. Jadi memang niat awalnya sedekah oksigen dan Iya. ingin mengonsumsi ya Pak ya. Ya, Kebetulan ada lahan pasti, juga. itu pasti, pasti nanti bisa dikonsumsi. Dan hebatnya ini buah durian ini adalah buah sosial. Bahasa sosial. Buah sosial karena dia menyatukan. Jadi orang mau bersilaturahmi ke tempat kita karena ada buah durian seperti itu. Luar biasa. Jadi kalau makan durian sendiri pasti tidak enak. Nggak enak. Nggak enak. Nggak enak ya pemirsa. Makan Rasanya enaknya rame-rame. Ya, rame-rame itu durian. Seperti itu. Jadi durian ini mempersatukan, mempersatukan. Luar biasa. membangun silaturahmi seperti itu. Termasuk dengan tetangga-tetangga seperti itu. Luar biasa. Ya, kita harus bisa berbagi. Harus bisa berbagi juga ya Pak ya. Berbagi. Nah ini kalau dilihat cukup luas juga ini Pak. Iya. Di tengah-tengah, bisa dikatakan tengah-tengah kota ya. Iya. Ada kebun durian juga begitu. Nah ini luasnya sekitar berapa mungkin Pak untuk di lokasi yang ini? Kalau di sini kurang lebih setengah hektar. Setengah hektar banyak banget ini Pak duriannya dari pohon. Luar Hektar. biasa. Tapi kalau untuk kebutuhan, kalau dilihat kebutuhan permintaan sekarang kita kekurangan. Oh kekurangan. Maka kita ada berapa titik yang udah kita tanam. Tapi pusat untuk ininya nanti di sini penjualannya, karena konsumen lebih banyak datang ke sini karena memang di tengah ini ya tidak jauh lokasinya. Iya. Nah, itu bicara mengenai konsumen Bapak. Tadinya yang awalnya hanya konsumsi pribadi ya, maunya terus juga menanam sendiri begitu. Nah, Iya. sehingga saat ini menjadi wisata nih Pak, wisata kuliner Iya. buah durian. Itu seperti apa Bapak? Ya syukur alhamdulillah, ternyata tanamnya 14 tahun yang lalu, ternyata sekarang durian itu
luar biasa untuk di Indonesia ini, booming ya, booming. Jadi kita juga tidak pernah menyangka ternyata durian ini bisa menjadi posisi lokasi sini menjadi tempat wisata durian. Luar biasa. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal pemasarannya ini Bapak, Ya. ini kan betul-betul pengunjung yang bisa datang ke sini menikmatinya langsung di lokasi. Tapi Bapak sendiri ada inovasi lain mungkin mengembangkan usaha ini, Iya. mengirim keluar seperti apa? Sekarang zamannya media sosial, maka marketing digitalnya juga harus bergerak seperti, sehingga untuk pemasaran juga kita tidak kesulitan. Dan tentunya juga apabila sudah skalanya sudah besar juga kan pengembangan juga banyak di teman-teman kita yang mengembangkan durian. Kedepan juga ada potensi untuk ekspor seperti itu. Jadi pasarnya masih cukup luas dan bahkan untuk di di sekitar saja di Provinsi Bengkulu, Sumbaksel ini juga masih kekurangan kita untuk durian, khususnya durian-durian premium seperti. Jadi insya Allah pemasarannya kita tidak usah khawatir. Yang penting kita niat saja untuk bertanam, nanam sudah tujuan kita untuk sedekah oksigen. Kalaupun bukan kita yang menikmati, anak cucu kita yang menikmati, orang lain yang menikmati, itu kan maka menjadi amal soleh, amal jariah. amal jariah Amal juga. jariah, begitu. Luar Jadi biasa. konsepnya sederhana aja. Sederhana. Adakah tips Ya, khususnya? jadi karena ini kan makhluk hidup, maka kita harus berbakti kepada makhluk hidup. Kita berbakti, kita memberikan perhatian. Setelah kita berbakti kepada pohonnya, nanti ada saatnya pohonnya yang berbakti kepada. Luar biasa, terima Oke, kasih terima banyak kasih. Bapak sudah menginspirasi. Ya. Ini Bapak sedang mengawasi, Julia izin ke sana jalan-jalan mengelilingi kebun buah ini, Ya. boleh ya Pak ya? Terima kasih. Baik, terima Terima kasih kasih, Bapak, Mbak. silakan Terima kasih. melanjutkan. Terima kasih. Mari. Halo pemirsa, nah tadi kita sudah tanya-tanya dengan para wisatawan yang berkunjung ke sini. Selanjutnya ini kita akan tanya-tanya ke bagian perawatan di buah kita. Permisi Bapak. Ya, Halo, dengan Bapak siapa ini? dengan Bapak Nata, Mbak. Bapak Nata. Ya. Ini kalau Julia lihat-lihat lagi merawat pohonnya ya Bapak ya? Ya, Mbak. Ini boleh Julia tanya-tanya? Ya, siap. Boleh ya. Nah, Nah ini lagi proses apa Pak? ini namanya pemangkasan, Mbak. Pemangkasan. Ya, untuk menyerap sinar matahari biar di batang nggak terlalu lembab. Jadi makanya kita lakukan pemangkasan untuk penjarangan dahan. Jadi sinar matahari bisa leluasa masuk, jadi tidak mengundang kelembaban. Oh, jadi dia fungsinya untuk penjarangan ya, Ya. memudahkan matahari Masuk. ya Pak ya. Benar. Wah, luar biasa. Nah ini berarti perawatan-perawatannya ini harus dilakukan setiap kapan aja Pak? Ini per 3 bulan atau sebelum berbunga. Nah, itu kita lakukan perawatan untuk pemangkasan terutama. Tapi kan per 3 bulan kita lakukan penyemprotan, sudah itu pemupukan per 3 bulan, per 6 bulan ada pemupukannya, Mbak. Jadi ada pemupukannya. Ya, itu yang utama harus dipupuk. Baik. Lalu ini kalau Julia lihat itu ada seperti bekas minuman bekas begitu yang difungsikan. Sepertinya ada
apa, nyamuk atau Oh apa itu begitu? sebenarnya contohnya. Iya, itu Ah, fungsinya untuk apa, Bapak? Itu namanya alat perangkap lalat buah. Ah. Perangkap lalat buah. Jadi malam kan banyak lalat buah mau menyerang buah kita, buah durian. Dengan adanya obat perangsang itu, lalat itu lari ke botol-botol itu. Oh, jadi dia seperti memancing juga? Iya, itu kan ada obatnya, ada lem, ada bau. Oh iya iya. Gitu. Jadi itu termasuk membasmi hama Nah, juga benar. ya. Lalu selain itu Pak, perawatan apa lagi nih Pak? Ini kalau Julia lihat ini kan pohonnya nggak terlalu tinggi ya. Iya. Kayak pohon durian pada umumnya kan biasanya tinggi, gede, Iya. baru buahnya jatuh gitu. Iya. Ini sementara pohonnya cukup terbilang rendah kalau Julia lihat dan buahnya pun bisa digapai gitu. Ini Iya. perawatan seperti apa yang dilakukan? Ya, termasuk pemangkasan tadi Mbak. Makanya kita kan termasuk pucuknya itu kita potong jadi jangan terlalu tinggi ujungnya. Jadi biar dia melebar. Oh iya iya. Lebar. Nah, dengan kita harus mencukupi makanan mereka gitu. Karena kan makanan kan, nah, maksudnya pupuk kandang yang dominan Mbak pupuknya. Karena pupuk kimia kan lebih rawan kan. Kalau pupuk kandang itu seberapapun tidak akan merusak makanan dan cita rasanya. Tidak merusak, justru memperbaiki ya. Nah, benar, memperbaiki struktur tanah. Struktur itu. tanah. Itu. Baik. Nah ini kalau Julia lihat kan ada tuh jarak ya dari satu pohon ke pohon yang lain. Sebetulnya idealnya ini Pak untuk menanam satu pohon ke pohon yang lain itu berapa jaraknya? Kalau durian nih Mbak, idealnya itu 10 kali 10. 10 kali Itu 10 meter ya? Ya, cuman yang kita ini termasuk rapat sih. Makanya kita kemarin melakukan penjarangan gitu kan. Ada yang jarak yang terlalu dekat, kita pangkas satu batang di tengah gitu. Kalau ideal itu 10 kali 10. 10 kali 10. Tapi ini dilihat-lihat juga ramai sekali buahnya ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Nah ini kan seperti kita saksikan pemirsa, betul-betul buah itu mungkin bisa dihitung ya Pak ya, Ya. jaraknya dengan tanah. Ya. Dekat sekali. Salah satu tipsnya juga tadi adalah pada saat Pemangkasan pohonnya sedang bertumbuh dilakukan pemangkasan awal Iya. sehingga dia melebar ke samping ya Pak, Iya. tidak tumbuh ke atas tapi tetap berbuah ya Pak ya. Baik. Nah Bapak mungkin ada pesan atau tipsnya nih Bapak selaku perawat buah durian nih untuk pemirsa di rumah yang barangkali di belakang rumah atau halamannya terdapat pohon durian. Pesan saya untuk rekan-rekan yang takut memelihara durian, nah kita usahakan kalau bisa peliharalah durian, kalau bisa setiap rumah satu. Nah, seperti di buah kita, satu batang itu bisa mencapai 100-200 biji per batang. Jadi nilai ekonomisnya tinggi. Nah, karena kita dulu pertama ini Mbak, nembok ini ambil dana kurang lebih 100 juta, habis itu bisa kembali dengan buah 11 batang. Wow. Untuk tembok sekeliling ini. Fantastis sekali. Nah, makanya alhamdulillah makanya kita pelihara durian ini. Baik, tadi tips-tipsnya sudah sebagian diberikan oleh Bapak juga ya, tadi sudah disampaikan. Baik Bapak, terima kasih, silahkan melanjutkan proses perawatannya. Saya mau jalan-jalan dulu lagi ke sebelah sana. Ya, silakan Mbak. Mari Bapak, Ya, terima makasih, kasih. Halo pemirsa, nah ini sembari kita jalan-jalan, saya melihat ada beberapa wisatawan bersama keluarganya sedang berkunjung dan duduk santai di sini. Yuk kita tanya-tanya yuk.
santai. Saya izin wawancara sebentar, Ya, boleh ya? Boleh. Sama bapaknya boleh nih. Bapak dengan bapak siapa? Dengan Ridel. Bapak Ridel. Iya. Bapak Ridel ini lagi santai sama keluarga ya Pak. Ini hari Minggu juga ya. Long weekend kan, jadi kita cari tempat untuk refresh dari seminggu udah kegiatan. Kemudian kita pilih di tempat ini. Tempat ini wisata buah kita. buah kita. Nah, dari sekian banyak wisata ini, kenapa sih memilih tempat ini Bapak? Yang pertama karena kita kepo ya, penasaran gitu kan, udah viral di beberapa medsos, semua platform medsos ini buah kita ini udah viral banget. Kemudian juga bagi saya ini tempat edukasi wisata ya, jadi kita bisa memberitahukan pada anak kita bahwa ini wisata bukan hanya untuk senang-senang, tapi ini kita bisa kasih tahu kan varietas dari duriannya apa aja, terus juga kualitas cara tanam tadi kan udah jelasin juga sama yang guide-nya tadi ya gitu. Jadi selain menikmati keindahan buah-buahannya, rasanya juga ada edukasinya juga di sini ya Pak ya. Edukasi penting ya untuk anak, apalagi anak saya lagi tahap belajar di SD kan. Jadi dia macam-macam durian juga dia harus tahu varietasnya juga dan cara tanamnya juga seperti itu. Kalau tempat ini lumayan deket ya, karena kita juga dari Curup, dari kota Curup, ini kabupaten tetangga, jaraknya paling ya 10 menit lah dari rumah gitu. Sebenarnya ini udah viral banget, cuma sayanya belum sempat aja kesini. Luar biasa. Jadi ini terhitung baru pertama kali ya? Ya, kalau di sini kita tiap baru pertama, tapi kalau tempat wisata yang sejenis seperti ini kita memang sering searching sih, sering cari tempat gitu. Luar biasa, dan ini menjadi salah satu pilihan ya Pak ya. Nah ini pilihan menarik juga buat seluruh pemirsa TVRI Bengkulu mungkin mencari alternatif tempat wisata. Saya sarankan ke sini deh, ke buah kita, karena ini ada edukasinya, apalagi untuk anak-anak kita yang tahap belajar. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Terima atas kasih. waktunya. Silakan lanjutkan lagi Ibu. Terima Mari. kasih. Terima kasih. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah mewawancarai salah satu wisatawan yang sedang berkunjung bersama keluarga, di sini juga sudah ada Kapolres Kabupaten Rejang Lebong yang juga sedang berlibur bersama dengan keluarganya. Kali ini kita akan tanya-tanya mengenai pendapat beliau mengenai durian yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Berikut juga bagaimana sih pesan dari beliau untuk para pencetus durian yang ada di Provinsi Bengkulu. Yuk kita tanya-tanya. Assalamualaikum. Permisi. Wah, lagi belah durian ini ya? Iya. Nih pemirsa, sudah ada Bapak Kapolres. Bapak, saya izin minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya ini Bapak terkait durian di Provinsi Bengkulu, Bapak. Seperti apa? Ya, alhamdulillah ternyata kemarin kan beberapa minggu lalu kita laksanakan kontes durian di Rejang Lebong, Bengkulu. Itu banyak yang memang bagus dan memang warnanya dominan oranye, bahkan ada yang tembakau api. Kemarin juga ada yang durian Bayangkara dan juga Tribrata sebagai pemenang, dan juga juara satu kemarin dinamakan durian Rosjonsa Pak PLT Bengkulu. Kemudian ada durian Tribrata, Adiaksa, dan juga durian Sriwijaya mewakili institusi daripada Forkopimda. Wah, luar biasa, banyak sekali ya Pak ya, dan juga beberapa prestasi yang tadi juga banyak sekali, dan itu asli dari tanaman di Provinsi Bengkulu ya Bapak ya? Di Provinsi Bengkulu. Baik. Nah Bapak, ini terkait durian ke depannya Bapak, para petani durian, Bapak berpesan seperti apa Bapak? Ternyata durian untuk Bengkulu, kemudian Rejang Lebong, Kepayang dan sebagainya itu tidak kalah dengan durian premium dari Malaysia ataupun Thailand. Tinggal kita bantu kembangkan. Yang pertama mungkin kita fokus ke pembibitan, kemudian juga sertifikasi di Kementerian Pertanian, kemudian juga kita bentuk asosiasi durian sehingga nanti ada wadah untuk mengembangkan hal tersebut. Insya Allah durian lokal Bengkulu atau Rejang Lebong bisa mendunia. Baik, optimis ya Pak ya? Optimis. Baik, terima kasih Bapak. Ya, silakan sama-sama. melanjutkan lagi. Terima kasih. Mari Ibu.
Nah pemirsa, telah sampailah kita di penghujung acara. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda tertarik untuk menyantap dari durian bawor ini? Nah jika Anda tertarik, Anda bisa langsung mengunjungi wisata buah kita yang ada di Kelurahan Durendepun yang terletak di Kabupaten Kepahyang. Nah pemirsa, bahwa memang kebun durian buah kita ini bukan hanya sebuah wisata alam, wisata kuliner, tetapi juga wisata edukasi. Akhirnya pemirsa, semoga informasi yang kita dapatkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Julia Hartanti pamit undur diri, sampai jumpa di Lensa Jurnal Asia berikutnya. Bye-bye!